Selamat siang Pak, kami mahasiswa dari Unimed, program studi pendidikan sejarah, ingin melakukan wawancara terkait kebudayaan di sekitaran Medan Area, Kelurahan Tegalsari 3 ini. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri? Nama saya Suhendri J. Eskom. Ya, saya ketua BKM di sini lah. Ya, Kelurahan Tegalsari 3, Masjid Silaturahim, Kecamatan Medan Area. Untuk pertanyaan pertama itu Pak, kebudayaan apa yang masih dijalankan masyarakat di sekitaran tempat ini Pak? Di sini budaya masyarakat di sini ya seperti tolong menolong, masih banyak lah kalau di daerah sini ya. Maksudnya budaya kebudayaannya juga. Terus kalau untuk daerah masing-masing juga ya masing-masing adat, karena di sini juga bermacam-macam adat juga yang tinggal di sini dengan beragam gitulah, beraneka ragam saja sih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Pak, ada nggak Pak manfaat atau fungsi kebudayaan itu bagi kehidupan masyarakat sehari-hari? Oh banyak, tentu saja lah banyak. Karena budaya kita sebagai orang Indonesia juga kan sebagai gotong royong, manfaatnya tentu saja sangat terasa lah di kehidupan kita ini kan. Dengan bergotong royong kita bisa meringankan segala pekerjaan yang ada di masyarakat kita. Pertanyaan selanjutnya Pak, ada nggak Pak kegiatan budaya di sekitar masyarakat ini yang membuat mereka semakin kompak dan saling membantu? Dan kalau ada, bisa diberikan contohnya Pak? Itulah tadi yang seperti saya sampaikan tadi, budaya kita yang dari dulu, dari nenek moyang kita seperti gotong royong, membersihkan jalan, termasuk membersihkan masjid ini juga. Masyarakat sini juga sama-sama membantu dengan bergotong royong. Salah satunya itulah bergotong royong, juga dengan budaya kita seperti menjaga keamanan lingkungan ini, saling menjadi masyarakat menjadi rukun dan sama-sama bermanfaatlah bagi kehidupan yang sosial bermasyarakat, khususnya di Kelurahan Tegalsari 3 ini, Kecamatan Medan Area. Usia kakak 24 tahun, kakak sebagai kepala lingkungan di Kelurahan Tegalsari 3. Apakah kegiatan budaya yang membuat masyarakat jadi lebih kompak dan saling membantu? Bisa ya kakak berikan contohnya? Kegiatan ya? Kegiatan di sini banyak sih. Kalau misalnya kita rencananya sih kami dari masyarakat sini itu membuat lapangan. Jadi di situ warga atau anak muda bisa ikut membantu untuk membersihkan lapangan. Baru kita mau buat semen gitu. Terus sebagian ada yang ngasih cemilan masak-masak. Umpamanya kayak inilah, kalau masih jalankan kan, kalau kita orang Batak itu kan kalau berpesta yang satu marga itu ya kumpul dan saling membantu, terutama di biaya lah, kita kan ikut nyumbang gitu, jadi meringankan biaya umpamanya di pestanya gitu. Dan kalau meninggal pun seperti kita udah tahu lah, walaupun nggak dekat kali kok satu marga gitu, kalau ada yang meninggal kita langsung datang membereskan rumahnya, membereskan apa, membantu yang kemalangan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana kebudayaan itu membantu menjaga kerukunan atau menyelesaikan masalah? Masalah iya. Ya kayak gitu, paling balik lagi ke kita. Biasanya kalau ada masalah yang dipanggil duluan kita hanya satu marga gitu, umpamanya berantem atau apa gitu ya, kita panggil dari marga kita, baru yang baru kita konsultasi atau diajari orang itu mendampingi kita gitu menyelesaikan masalah kita. Bagaimana kebudayaan membantu menjaga kerukunan atau menyelesaikan masalah di masyarakat? Kalau cara menyelesaikannya
saling membahu, saling menolong kan, saling menolong sesama yang membutuhkan. Baru cara ngapainnya tadi satu lagi, bagaimana cara membantu menjaga kerukunan atau menyelesaikan masalah. saling menolong, saling menopang sesama yang membutuhkan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kelima, apakah kebudayaan membuat masyarakat merasa punya identitas atau jati diri bersama? Ada, sangat ada di daerah kampus ini. Bapak, untuk pertanyaan keenam, bagaimana pandangan generasi muda terhadap kebudayaan ini? Apakah mereka masih ikut serta? Menurut pandangan kebudayaan dari warga sini masih ikut serta membantu dan ikut gotong royong sesama yang membutuhkan. Pak, untuk pertanyaan itu, kebudayaan apa saja yang masih dijalankan masyarakat di sekitar ini saat ini? Kalau di lingkungan sekitar gereja Rukun Rame ini ada beberapa kebudayaan yang sering dilaksanakan. Artinya kebudayaan rasa kebersamaan untuk sosial dan kemasyarakatan. Nah, itulah yang sering dilakukan. Termasuk juga nanti kalau ada acara gotong royong bersama. Jelas ada, jelas berhubungan positif, sangat positif. Kenapa? Karena kita dalam bermasyarakat harus mengutamakan apa tadi? Nah, ada nggak manfaatnya kan? Jelas ada manfaatnya, jelas ada manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, mungkin tidak akan dilakukan. Tapi karena ini sangat bermanfaat, makanya terus-menerus dilakukan. Itulah yang terjadi di sekitar lingkungan Rukun Rame ini. Untuk menjaga kebersamaan ini diutamakan di sini rasa kebersamaan dan selalu bergotong royong dalam melaksanakan sesuatu, termasuk dalam kebersihan lingkungan sekitar yang sederhana ini, terutama di lingkungan rumah ibadah. Itu dilibatkan anak muda, baik orang tua dan anak-anak. Bagaimana kebudayaan itu membantu menjadi kerukunan masyarakat? Nah, kebudayaan itu sangat membantu kebudayaan masyarakat karena di situ dilibatkan setiap lapisan, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Jadi sangat membantu. Kalau sampai di situ mungkin ya, tapi rasa kebersamaan itu tidak ada. Artinya belum dia mencirikan suatu identitas, tapi rasa kebersamaan itu tetap ada.